Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang mengenal pribadi kami, hanya Engkau mengenal isi hati kami, dan Engkau yang maha tahu. Karena itu Tuhan, teruslah selidiki kami, didik kami, ajar kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap pujian penyembahan kami. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Dan urapi setiap telinga yang mendengar, jamah setiap hati. Sehingga Tuhan, benih firman-Mu itu jatuh di hati yang bagaikan tanah yang subur, sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom atau channel Zoom maupun channel YouTube secara live. Shalom Pak Dede Benyamin, udah lama nih gak ketemu. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu lalu kita mendengar firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Tony Setiawan. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Mengatasi ketamakan ya. Padahal judulnya pendek, mesti gampang diingat ya. Kecuali judulnya mengatasi ketamakan dengan berbagai cara dan jalan, maka itu akan membuat kita bahagia. Nah itu baru panjang, itu judul panjang, susah diingat. Mengatasi ketamakan. Nah pagi hari ini belum ya. Kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, rasa cukup. Nah ini tentu rasa cukup lawan dari ketamakan. Orang yang tamak tidak akan pernah merasa cukup, ya. Tapi orang yang mempunyai rasa cukup, maka dia tidak akan hidup di dalam ketamakan. Dan Tuhan mau kita hidup dengan rasa cukup. Di dalam firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 6 berbunyi, memang ibadah itu kalau disertai dengan apa? Rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup memberi keuntungan besar. Kira-kira apa yang menjadi keuntungan bagi mereka yang memiliki rasa cukup? Barangkali ada yang tahu. Nah, keuntungan bisa saja misalnya orang itu tidak akan hidup dikuasai oleh roh stres, ya. Jadi orang yang memiliki rasa cukup, dia tidak akan, keuntungannya apa? Tidak stres hidupnya, apalagi sampai depresi. Dia akan bebas dari rasa iri hati, cemburu. Bebas dari membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain naik apa? Oh dia tidak, dia tetap istilah anak muda sekarang santuy. Ya, dia tetap santuy. Mau orang mau punya apa, dia tetap santuy. Tapi orang yang tidak punya rasa cukup, orang yang tamak, selalu ingin bersaing, selalu ingin orang itu punya, saya harus punya lebih dari orang itu. Saya harus punya lebih dari yang dia punya. Tapi orang punya rasa cukup, hidupnya santuy, saya cukup. Ya saya punya Mercy seri E, ya cukuplah gitu ya. Jadi
tidak pernah ada rasa cemburu, iri hati, dan hidupnya tidak hanya untuk kerja. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, selanjutnya apa sih rasa cukup itu? Ya, rasa cukup itu mungkin ya puas lah ya. Pakai bahasa gampangnya puas. Lawan rasa cukup tentu ketidakpuasan. Ingin lagi, belum puas, sudah punya ini belum puas, punya ini belum puas, pengen lagi, lebih lagi. Dan memang kecenderungan manusia yang sudah dikuasai nature dosa, ya, maka selalu ada ketidakpuasan. Jadi kecenderungan manusia yang memang sudah ada nature dosanya, ya, itu kecenderungannya selalu tidak puas. Tuhan sudah berkati ini masih mau lagi, lebih lagi. Punya istri 1, maunya 2. Maunya 3, maunya 4. Jadi istri dikoleksi. Dan ketidakpuasan tentu memberi kerugian, karena rasa cukup memberi keuntungan, berarti ketidakpuasan memberi kerugian. Apa kerugiannya? Banyak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketidakpuasan, perhatikan ayat ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketidakpuasan itu, ya, contohnya adalah ingin kaya. Wah, berarti kita nggak boleh punya cita-cita jadi orang kaya dong, misalnya gitu. Kita nggak boleh kaya ya. Jadi kata orang Jawa, sorotenan, ya, susah tenan, sedih banget. Kau jadi orang Kristen harus hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekurangan, melarat. Kasihan, sedih. Buat apa jadi orang Kristen kalau hidup untuk miskin? Nah, nanti kita akan lihat, ya. Nanti kita akan lihat. Tapi yang tidak boleh, yang firman Tuhan katakan tidak boleh ingin kaya, bukan menjadi kaya. Yang tidak boleh ingin kaya. Kenapa? Karena ingin kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan, dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang yang ingin kaya itu banyak sekali yang jatuh ke dalam berbagai jerat. Kita lihat, ya, kadang-kadang orang ingin kaya secara yang tawaran-tawaran jalan pintas untuk menjadi kaya. Nah, karena orang itu ingin kaya, maka akan dia ikuti tawaran-tawaran jalan pintas ini, akan mengikuti tawaran ini, menerima tawaran ini. Itu yang pertama, korupsi. Kenapa sih orang korupsi? Padahal dia sudah dapat jabatan yang tinggi dengan fasilitas pejabat negara, fasilitasnya luar biasa. Semua ditanggung pemerintah. Makan tempe pun negara yang tanggung. Kita yang bayar.
Apapun yang mereka makan, pejabat makan, negara yang bayar. Kurang apa lagi? Ya kan? Kurang apa lagi? Tanya pejabat-pejabat itu. Siapa yang nanggung? Maaf kata, sampai mungkin pakaian dalamnya pun itu pemerintah. Itu negara yang tanggung. Kurang apa lagi? Tapi kenapa mereka korupsi? Karena ingin lagi, ingin lagi. Tidak ada rasa cukup dalam diri mereka. Selalu ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Supaya nanti kekayaannya berlimpah. Cukup untuk 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan. Ya, 7 tikungan. Kedukun. Tawaran, oh mau kaya. Itu loh, mbah yang rumahnya di kaki gunung itu, di pojok itu, dia bisa menggandakan duit. Wah, bawa saja uangnya berapa, itu akan digandakan. Kan tempo hari itu tahun berapa tuh yang rame itu ya, yang dari Jawa Timur yang bisa menggandakan uang. Siapa namanya, lupa saya itu ya. Bisa menggandakan orang. Wah, pengen karena apa? Pengen kaya. Dari 10 juta bisa menjadi 50 juta dan seterusnya, berlipat-lipat. Itu kalau orang ingin kaya, mudah sekali menerima tawaran-tawaran seperti ini. Pesugihan, ya, sama, kedukun cari pesugihan. Gunung Kawi, apapun syaratnya akan dilakukan, bahkan tidak sedikit orang rela menjadikan anaknya sebagai tumbal. Supaya apa? Supaya dia bisa kaya, karena itu syaratnya dia ikutin. Ini tawaran. Orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai jeratan, ikuti dengan tawaran-tawaran jalan pintas. Bukan dengan kerja keras, tapi maunya jalan pintas cepat kaya. Kalau kamu mau kaya, anak sulungmu akan mati. Oh, gak masalah mbah. Bila perlu istriku juga mati gak apa-apa, karena aku bisa kawin lagi. Nah, ya kan? Nah, ini karena jalan pintas. Investasi bodong. Kita lihat banyak sekali di daerah orang ditipu dengan berbagai cara, entah itu arisan lah, investasi lah, koperasi lah, yang menjanjikan bunga yang tidak masuk di logika, yang selalu untung. Orang dagang aja gak selalu untung. Coba tanya orang yang jualan, apa selalu untung? Ini yang dijanjikan pokoknya untungnya, wow, untung besar sekali. Dan masih banyak lagi tentunya, alias DLL ya, dan lain-lain. Ini tawaran-tawaran. Dan orang yang ingin kaya, yang tidak punya rasa cukup, yang karena ketidakpuasannya, maka mereka itu akan mengikuti semua tawaran-tawaran iblis seperti ini. Saudara, salahkah menjadi kaya? Pertanyaan, salahkah menjadi kaya? Tentu tidak. Yang tidak boleh adalah apa? Ingin kaya. Tapi menjadi kaya tidak salah. Maka menaburlah Ishak. Ini waktu Ishak ada di tanah Filistin, kering korntang, kemarau panjang, macam paceklik. Tapi Tuhan menyuruh Ishak untuk menabur dan menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, tanah Filistin, tanah yang kering pada waktu itu karena
terjadi bencana kelaparan, terjadi kemarau panjang, paceklik, ya. Tapi Tuhan menyuruh Ishak untuk menabur dan Ishak taat. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, kita baca bersama-sama 2, 3. Dan tunggu, yang di rumah juga ikut baca, ya, yang di rumah juga ikut baca, nggak boleh bengong. 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi bukannya tidak boleh menjadi kaya. Jadi yang tidak boleh itu adalah ingin kaya. Tapi menjadi kaya itu berkat Tuhan. Kata Amsal, Tuhanlah yang menjadikan orang kaya dan susah payah tidak mengikutinya. Nah, jadi menjadi kaya tidak salah. Ingin kaya itu yang salah. Kalau saudara bekerja keras, hidup dalam ketaatan apa yang Tuhan perintahkan diikuti dan kerja keras, rajin bekerja, Tuhan pasti memberkati dan saudara akan menjadi kaya. Dan orang yang kaya karena sadar bahwa Tuhan memberkati, maka dia akan kaya di dalam Tuhan. Dan kekayaan bukan untuk dirinya sendiri. Saudara, bermacam-macam motivasi orang ingin kaya. Ada orang ingin kaya karena apa? Karena dia ingin membalas penghinaan orang yang telah menghina dia waktu dia miskin. Diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena. Lalu dia pengen, aduh, aku harus kaya, aku ingin kaya supaya aku bisa balas orang itu. Kalau aku kaya, awas kamu, akan kubalas. Ada lagi orang yang motivasinya ingin kaya. Karena kalau ada pertemuan keluarga, ada keluarga-keluarga tentu sering ada arisan keluarga, pertemuan keluarga, entah itu mingguan, bulanan, tahunan, atau harian. Ya kan? Selalu saja ditanya, mobilmu apa sekarang? Wah, ya kan? Kamu naik apa? Yang ditanya, kamu naik apa? Ya kan? Kamu naik apa? Dan kalau dia bilang, saya naik bus, gak diajak ngobrol. Oh, apalagi kalau ada tuh, langsung apalagi nih yang ibu-ibu. Ini nih, kemarin nih, Ike baru dibeliin tas sama suami Ike. Murah sih katanya karena diskon cuma 50 juta. Belum lagi bolak-balik begini ada ibu-ibu, aduh, karena ininya turun mulu nih gelangnya, kecil. Sehingga awas dah, kalau aku kaya, aku bukan hanya pakai gelang di sini, aku akan pakai emas di seluruh gigiku. Begitu aku senyum, teling. Nah, saudara, macam-macam orang motivasinya ingin kaya. Tapi orang yang diberkati sehingga menjadi kaya, ketika kaya dia tetap rendah hati. Karena dia tahu apa yang dia punya adalah pemberian Tuhan. Orang yang kaya karena berkat Tuhan, dia akan rendah hati, dia akan berkata, semua yang kumiliki adalah karena anugerah Tuhan.
Orang yang diberkati Tuhan atau sadar dirinya bahwa apa yang dia punya adalah berkat Tuhan, maka orang yang seperti ini akan berbagi dengan sesamanya. Dia akan berbagi dengan sesamanya. Seperti firman Tuhan minggu lalu, dia akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk membalas orang yang menghinanya. Bukan untuk menunjukkan bahwa dia mampu, dia bisa juga menjadi orang kaya. Tapi orang yang kaya karena berkat Tuhan, dia akan rendah hati. Dan dia selalu merasa apa yang Tuhan berkati cukup bagiku. Nah, puas dengan penyediaan surga atas kita. Nah, ini orang yang rasa cukup, puas dengan penyediaan surga, artinya penyediaan Tuhan atas kita. Mazmur 23 ayat 1. Terlalu kecil hurufnya. Ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ini orang yang merasa cukup, punya rasa cukup, dia puas dengan penyediaan surga. Dia puas dengan apa yang Tuhan sediakan. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada yang mengartikan seperti ini. Atau menafsirkan, menerjemahkan, Tuhan adalah gembalaku. Itu sudah cukup bagiku. Jadi orang yang mempunyai rasa cukup, baginya Tuhan cukup bagiku. Tadi lagu pertama kita nyanyikan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi selain Engkau, atau hanya Engkau. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu cukup bagiku. Ini orang yang punya rasa cukup, punya Tuhan saja cukup bagiku. Daud merasa Tuhan cukup bagiku. Sehingga ketika Daud jatuh dalam dosa, apa dalam doanya dia berkata, Tuhan, jangan Kau ambil roh-Mu dariku. Dia tidak berkata, Tuhan, jangan ambil tahtaku dariku. Jangan ambil mahkotaku dariku. Jangan ambil kerajaanku dariku. Tapi dia berkata, Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Karena bagi Daud, Tuhanlah yang baginya itu cukup. Bagi aku punya Tuhan saja sudah cukup. Nah, seharusnya kita memiliki sikap seperti ini. Orang yang punya rasa cukup, dia cukup asal punya Tuhan, itu cukup bagiku. Sebab kalau aku punya Tuhan, pasti punya apa yang Tuhan punya. Amin. Apakah saudara, Tuhan cukup bagimu? Tuhan cukup bagiku. Ada lagu lama yang mengatakan, punya Tuhan Yesus
punya semuanya. Karena Tuhan punya semuanya. Dan itu jaminan kecukupan kita. Kalau kita sudah punya Tuhan, Tuhan menjadi bagian kita. Seperti pemazmur katakan, Tuhan adalah bagianku. Saudara, apa yang Tuhan tidak bisa kasih? Karena Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Dan akhirnya apa? Oh, dia dipelihara oleh Tuhan. Dibaringkan di padang rumput yang hijau, dibimbing ke air yang tenang, disegarkan jiwanya, disertai, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Ini orang yang punya rasa cukup. Baginya Tuhan, penyediaan Tuhan itu sudah membuat aku puas. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Nah, Amsal ini ditulis oleh Agur bin Yaqi. Ya, itu apa namanya? Orang katakan nama pena, ya, dari Salomo. Nah, dia berkata begini, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kutolak, jangan itu kau tolak, ya. Sebelum aku mati. Yakni, biar aku menikah dulu. Biar aku dapat jodoh dulu, apa begitu? Kan biasanya, aduh Tuhan Yesus jangan datang dulu dong, saya kan belum menikah. Ada yang begitu kan. Aduh Tuhan Yesus jangan datang dulu dong, saya kan belum kaya. Aduh saya jangan mati dulu dong, saya kan belum belum punya ini dan itu. Tapi Amsal berkata, penulis Amsal yaitu Agur bin Yaqi ini, 2 hal aku minta, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Nah ini permintaan. Jangan berikan kepadaku apa? Kemiskinan dan kekayaan. Miskin juga jangan, ya kan? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kenapa? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Artinya, kan kadang-kadang orang kalau hidupnya sudah diberkati, mulai sombong. Merasa dirinya sudah mampu, tidak perlu Tuhan. Karena itu ibadah pun tidak penting, pelayanan tidak penting, ke gereja tidak penting. Karena sudah serba kecukupan. Apa yang dia mau ada. Tapi penulis Amsal yaitu Salomo berkata, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal. Siapa Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Jangan Tuhan. Jadi doanya sederhana sekali. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dia tidak neko-neko doanya. Ya kan? Bahkan ketika Tuhan menampakkan diri, apa yang kamu minta akan kuberikan. Ya nggak minta biarkan aku jadi orang kaya, biarkan kerajaanku bertambah besar dan sebagainya. Dia cuma minta berikan hambamu hikmat. Nah, sudah dikasih Tuhan. Ini orang yang puas, merasa cukup dengan penyediaan dari Tuhan. Sudah dikasih Tuhan,
Perhatikan kata-kata ini. Memiliki rasa cukup bukan berarti tidak memiliki hasrat untuk lebih baik. Jadi orang yang merasa cukup bukan berarti dia tidak punya hasrat untuk lebih baik. Tidak ingin, jangan artikan salah. Oh kalau gitu Om Nengah mengajar kita, atau penengah mengajar kita ini, kita tidak perlu mengupgrade diri. Oh kita mesti begini aja, ya udah dah. Tidak. Bukan berarti kita tidak ingin lebih baik. Kita boleh menjadi lebih baik, kita perlu meningkat. Ya kan? Kehidupan kita. Bukan berarti tidak boleh kita meningkat, tidak boleh kita punya cita-cita. Misalnya jadi karyawan, meningkat menjadi entrepreneur. Bukan berarti nggak boleh. Misalnya, oh saya dari staff mau menjadi manajer, bukannya tidak boleh. Bukan berarti nggak apa-apa deh kata Om Nengah, ya udahlah jadi staff aja lah, jadi karyawan biasa aja lah, nggak apa-apa lah, bukan. Udahlah kita jadi kuli aja deh terus deh, nggak usah jadi pengusaha atau entrepreneurship, nggak. Bukan berarti begitu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki hasrat untuk lebih baik, keinginan untuk lebih baik. Tetapi, perhatikan, memiliki rasa syukur atas apa yang dimiliki. Jadi bersyukur, untuk mempunyai rasa syukur untuk apa yang kita miliki sekarang. Dan bersabar dengan apa yang akan datang atau apa yang akan Tuhan berikan. Dengan tetap bekerja sebaik-baiknya. Melayani sebaik-baiknya. Dan sabar dengan apa yang akan datang. Dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi tidak menerima tawaran-tawaran jalan pintas. Tapi sabar menunggu apa yang Tuhan berikan. Jadi rasa cukup di sini kita boleh memiliki hasrat lebih baik, ingin lebih maju, ingin lebih sejahtera. Tetapi memiliki rasa syukur dengan apa yang sudah kita terima, apa yang Tuhan sudah berikan. Sambil bersabar, tetap bekerja sebaik-baiknya bagi yang karyawan. Bagi yang karyawan tetap bekerja dengan rajin, dengan giat, dengan etos kerja yang tinggi. Ya, sambil menunggu apa yang Tuhan sediakan. Kiranya kita semua belajar untuk memiliki rasa cukup. Karena rasa cukup akan menghindarkan kita dari roh ketamakan. Akan menghindarkan kita untuk jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang akan menjerat kita dan membinasakan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Haleluya. Kita datang pada Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Apakah kita seperti Daud? Dia merasa cukup, memiliki rasa cukup karena apa? Baginya punya Tuhan itu cukup. Sehingga Daud selalu berkata, Tuhan adalah bagianku. Dan dia katakan, Tuhan adalah pusakaku. Daud merasa bahwa bagi Daud itu punya Tuhan itu cukup. Apakah kita juga merasa bagiku aku punya Tuhan itu cukup? Itulah penyediaan surga bagi kita. Dan ketika kita punya Tuhan, seperti Daud, dia cukup punya Tuhan. Dan Tuhan membuat dia tidak kekurangan. Tuhan membuat dia hidup di dalam kelimpahan. Karena Tuhan yang dia punya adalah Tuhan yang punya segalanya. Biarlah kita juga punya rasa cukup karena sudah memiliki Tuhan. Dan ketika kita pegang Tuhan, kita miliki Tuhan, kita punya Tuhan dan Tuhan kita milik Tuhan, maka Tuhan pasti juga memelihara hidup kita seperti Tuhan memelihara hidup Daud. Naikkan pujian ini satu kali lagi. Saya minta kesediaan Bapak Dede Benyamin untuk pimpin dalam doa. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapak.
Engkau maha baik Bapa. Sejak kami mengenal Engkau Bapa, Engkau tidak melepaskan kami. Saat kami berkekurangan, kami bersandar kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menjadi andalan kami Tuhan. Sehingga pada saat kami diberkati Tuhan, pada saat kami berkecukupan Tuhan, kami bisa meninggikan Engkau, karena Engkaulah segala-galanya Tuhan. Seperti firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan, rasa cukup itu ada dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak mengambil hak orang lain, supaya kami tidak mengambil jalan pintas Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menjamin masa depan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu yang sudah hamba-Mu taburkan, biarlah menjadi tertanam, menjadi rema dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Pada saat kami melangkah, baik dalam usaha kami maupun dalam pekerjaan kami, kami akan senantiasa mengingat Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah dari sumber segala-galanya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi. Terima kasih Yesus. Engkau sudah memelihara keluarga kami, anak-anak kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan sekejap. Engkau senantiasa memberikan rasa kecukupan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Nangah Yusuf yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kami ucap syukur, Kau berkati Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun Pak Nengah ditempatkan Tuhan, Kau senantiasa pakai dia Tuhan, dengan lebih heran lagi sebagai tangan kanan-Mu Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anaknya juga Tuhan Yesus. Kiranya berkat yang dari Tuhan senantiasa melingkupi dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan keluarga Panengan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pagi ini buat saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan. Berikan sukacita bagi mereka, supaya mereka Tuhan senantiasa berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Halim dan staf penggembalaan yang senantiasa setia Tuhan. Berikan firman-Mu Tuhan pada kami semua sebagai makanan rohani buat kami, supaya kami tetap teguh, supaya kami tetap tegar. Kami berdoa buat Pak Halim dan staf gembala. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, berkati kami Tuhan setiap
pribadi yang sudah memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pembacaan pengumuman. Diingatkan kembali bahwa untuk Natal Sekolah Minggu akan diadakan di minggu kedua Desember, yaitu tanggal 12 setelah ibadah umum. Perayaannya jam 11.15 ya, Bos? Jam 11.15 ya? Oh, jam 11. Oke. Jadi setiap ibu-ibu yang punya anak boleh mendaftarkan anak-anaknya kalau mau datang ke gereja. Kami juga membuka secara live kalau misalnya memang berhalangan untuk hadir. Kemudian untuk Natal umum, Gereja GBI Cibunar dan Hikmah akan diadakan tanggal 19 Desember 2021 jam 10 pagi di tempat ini. Mungkin jemaat sudah mendapatkan form secara web. Bagi yang mau datang silahkan mengisi form karena sampai sekarang baru 31 orang yang mendaftarkan diri. Kalau yang datang tidak mendaftarkan diri mohon maaf ya, karena kami memprioritaskan orang-orang yang sudah mendaftarkan karena nanti akan ada pertanggungjawaban kedepannya biar lebih enak. Oke. Kemudian untuk setelah ibadah tim IO akan berkumpul sebentar untuk rapat mengenai Natal. Mungkin ada tambahan, Om? Oh, ditambahin. Ya, sekali lagi jangan lupa mendaftar yang mau ikut Natalan, dan saya tetap tekankan untuk konsekuen kalau udah daftar harus hadir karena ada banyak orang yang mungkin nggak dapat kuota karena udah penuh. Nah, kalau saudara sudah daftar tidak hadir jadi sayang ya. Itu saja. Jadi intinya daftar harus hadir ya. Ini kurang lebih 75%. Memang tidak bisa 100%, 75%. 50 sampai 75% kuota untuk kita perayaan Natal. Nanti kalau yang tidak bisa atau
sudah cukup, maka Bapak Ibu bisa ikut melalui live streaming. Itu saja tambahan dari saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Pada akhir ibadah kami, kembali kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bersyukur kepadamu karena Tuhan berkenan hadir, memimpin dan melawat kami. Sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini, baik yang onsite maupun yang online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, WL Singer maupun tim musik yang luar biasa, dan juga tim multimedia yang sudah melayani dengan sebaik-baiknya untuk melayani umat-Mu, melayani jemaat-Mu, supaya jemaat yang tidak bisa hadir bisa mengikuti secara online. Tuhan memberkati mereka semua, juga yang mengumpulkan persembahan. Semua pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini Kau berkati keluarga mereka yang sudah berkeluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha mereka dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar yang di gereja akan berpisah, kembali ke tempat kediaman kami masing-masing, sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, utus pasukan malaikat itu berkawal membentengi kami. Semua rancangan si jahat, iblis dan antek-anteknya, mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua yang hadir di dalam ruangan ini, kami nyatakan kami sehat. Kami tetap bersih dari virus COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersih dari virus-virus corona dan varian-variannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami senantiasa sehat untuk kami dapat berkarya, melayani Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya dan mengedangkan tangannya untukmu. Terimalah dengan iman. Tuhan memberkati saudara. Bapa di surga memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Baik berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, kesehatan dan keuangan.
kasih sayang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun ke atas kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.